Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ayu Purnamasari, SPD. Beliau merupakan guru TIK di SLBN 1 Ranah Pesisir yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada percakapan para observasi. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan para observasi ya Bu. Yaitunya kegiatan yang kita lakukan sebelum saya masuk melihat proses pembelajaran di kelas Ibu atau melakukan supervisi kelas. Adapun supervisinya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan para observasi? Yaitunya sebagai langkah awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan materi pelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan yang saya tuliskan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran saya, yaitu yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat memperjelas pengertian perangkat komputer dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan, peserta didik dapat merinci jenis-jenis perangkat komputer itu, ada itu input, proses, output, dan storage device dan benar. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis perangkat komputer itu dan contohnya masing-masing dengan benar. Baik Bu, berarti ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik Bu, berarti juga ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai. Saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas Ibu, baik itu dari strategi, model, maupun metode pembelajaran. Kalau strategi yang saya gunakan itu strategi berdiferensiasi. Kalau model pembelajarannya ada PBL atau problem based learning, dan metodenya yaitu metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Baik Bu, berarti di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan diferensiasinya Bu? Ada diferensiasi proses, ada konten, dan produk. Model metode yang digunakan metode problem based learning, berarti nanti ada langkah-langkahnya ya Bu. Ya. Dan metodenya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Baik Bu, itu tadi kan terkait dengan strategi, metode, dan modelnya. Lalu bagaimana dengan media yang digunakan? Kalau media yang saya gunakan, saya membuat video pembelajaran sendiri tentang perangkat komputer, ditambah lagi dengan video dari YouTube tentang perangkat proses. Kemudian saya gunakan gambar-gambar dari perangkat komputer itu dan perangkat yang aslinya saya gunakan sendiri. Sangat menarik sekali ya Bu. Terkait dengan penilaian yang digunakan? Kalau penilaian saya gunakan ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik dengan observasi, tes tertulis, dan unjuk kerja. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan melakukan hari Kamis tanggal 7 November 2024 ini. Baik Bu, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat apa yang terjadi di kelas Ibu. Dan setelah pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Asrul Minaldi, SPD. Baik Bu, sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mendapat gambaran terkait strategi pelajaran, model, dan metode yang saya gunakan. Terima kasih atas waktunya ya Bu Ayu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa? Nanda? Siapkan teman-temannya. Siapkan, ada dulu, semangat, 3, 4, 6, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Islam madinah. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari sebelumnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Sini Ibu pilih lagu Garuda Pancasila, ya. Silakan anak Ibu berdiri dulu. Ya. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir. Nggak ada yang sakit ya. Karena di cuaca yang seperti ini nggak menentu, kadang hujan, panas, kalian jaga kesehatan ya. Biar tidak sakit. Nah, biar sekolah kita nggak terganggu. Ya. Nah, sebelumnya Ibu punya ini kartu emosi ya. Kartu emosinya ada sedih, ada malas, ada suka, ada senang. Nah, ini menggambarkan perasaan kalian hari ini. Bu suruh pilih Intan dulu. Intan pilih yang mana? Senang, Bu. Senang. Yang ini? Ya, lagi senang. Kalau Aziza? Senang, Bu. Senang. Kalau siap untuk belajar karena suasana hatinya yang gembira ya. Ada sedih-sedih, nggak ada malas-malas belajar. Siap? Bu. Hari ini kita akan belajar TIK mengenai perangkat keras komputer. Nah, minggu lalu kita sudah mengulas sedikit tentang perangkat komputer itu sendiri yang terdiri atas 3. 1 perangkat keras atau hardware. Yang kedua apa kemarin, Bang? Software. Nah, sudah software atau perangkat pengguna, dan ada brainware. Brainware itu kita sebagai pengguna yang memakai perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi 3 ya, perangkat komputer itu perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Sekarang spesifik kita akan mempelajari mengenai perangkat keras itu sendiri. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pertama dengan mengamati video. Nanti Ibu ada video untuk kalian semua. Peserta didik mampu memperjelas pengertian hardware dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan peserta didik mampu mengelompokkan perangkat keras dengan benar. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu memerinci jenis perangkat keras. Nah, ini tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, nanti ada video, ada penugasan, dan kita ada berdiskusi nanti. Ya, nah ini dia video yang telah Ibu buat sendiri sebagai media ajar kita untuk anak-anak Ibu. Silakan kalian lihat, amati, dan ambil kesimpulannya. Perhatikan ya, nanti akan Ibu tanya. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat anak luar biasa. Kembali lagi dengan Ibu Ayu nama saya SPD, guru TK di SLBN 1 Ranah Pesisir. Fungsi dari hardware tersebut adalah pertama, untuk mengolah data atau informasi. Sejumlah hardware memiliki fungsi khusus untuk memproses input yang diterima oleh hardware menjadi sebuah informasi baru. Berdasarkan fungsinya, hardware terbagi 4, yaitu input device,
proses device, output device, dan storage device. Pertama, kita bahas perangkat masukan atau input device untuk setiap piringannya. Yang kedua ada flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Flash disk ini menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antar muka USB. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Nah, itu ya tentang video perangkat. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa kalian mempunyai komputer atau laptop di rumah? Tidak. Tapi pernah nggak mendengar kata perangkat keras nih? Mendengarnya tentu pernah ya. Nah, selain di sekolah, di mana kalian lihat orang menggunakan perangkat komputer? Kantor, Bu. Di kantor, boleh di kantor guru ada anak-anak. Nah, di mana lagi? Di sekolah ya. Di mana? Sakit, rumah sakit. Nah, boleh. Banyak perangkat di rumah sakit. Di mana? Televisi pernah melihat televisi? Pernah melihatnya. Bagus. Berarti di mana-mana pasti setiap kantor itu mempunyai perangkat komputer ini ya. Jadi dari video tadi ada beberapa perangkat ya yang akan kita bahas. Jadi bagaimana tahapan pengolahan datanya dari masuk data sampai keluar data? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Yang kita akan cari jawabannya. Ya. Nah, pengertian perangkat keras. Perangkat keras ini dalam bahasa Inggrisnya itu hardware. Hardware itu bagi dua ya. Yang mana hard artinya keras. Kalau ware perangkat ya. Kalau digabung jadi perangkat keras. Apa pengertiannya waktu kalian nonton video tadi? Tahu nggak? Bisa ngambil kesimpulan. Kalau enggak apa? Yang nampak bisa dipegang. Yang nampak bisa dipegang. Apa yang nampak? Yang nampak yang layar nengok. Iya perangkatnya. Nah, mungkin Mas Nanda yang bisa nampak dan bisa dilihat perangkat komputernya Mas Nanda ya. Nah, bagus juga. Ada yang lain tambahannya? Pas. Nah, betul kata Nanda tadi. Jadi perangkat keras ini atau hardware adalah komponen fisik pada komputer. Fisik ya yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Ya, punya yang bisa saya lihat, kok sadunya bisa saya lihat kasat mata. Beda dengan perangkat lunak ya. Kalau perangkat lunak dia tidak bisa kita pegang, dia ada pada program dalam komputer ini. Itu kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita fokus pada perangkat keras dulu. Paham ya? Nah, kita bahas dulu perangkat masukan atau input ini. Nah, jadi pengertian perangkat input ini perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data. Bagus ya. Jadi data apa yang kita perintahkan akan dimasukkan oleh perangkatnya. Siapa saja dia perangkatnya itu? Pertama ada ini keyboard. Apa? Keyboard. Nah, mana keyboard Ibu? Ini. Ya. Nih, ada keyboard. Nah, ini keyboard Ibu atau kita kenal dengan papan ketik. Ya. Nah, selanjutnya ada ada yang tahu ini? Mouse. Nah, ini pasti semua tahu. Nah, mouse. Nah, ini bukunya mouse. Mouse ini kalau biasa kita sebut teti push. Kamu punya tahu? Apa tadi? Yang gerakan apa? Mana yang pusol itu? Nah, ini dia. Ini ya, lihat ini pusol ibu gerakkan. Pusol ibu gerakkannya yang warna ungu ini ya. Wah, menggerakkan pusol. Kalau mau klik kanan ya, yang ini ya. Ya, gitu. Nah, itu dia. Yang kemudian ada roda gulir. Nah, roda gulir. Nah, ini terletak di antara kedua tombol, di antara kiri dan kanan tadi. Ini cukup ini aja kita geser ke atas dan ke bawah. Ya, seperti itu.
Nah, roda bulir namanya. Kedua, ada perangkat proses. Fungsinya untuk memproses data. Nah, kita buka casingnya ini casing namanya ya. Maka banyak nampak di dalamnya perangkat proses itu. Bagian-bagiannya tuh. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada motherboard, ada prosesor, ada hard disk, video card, ada RAM, memori ya, betul. Nah, jadi kalian mau lihat gambar-gambar tentang VGA card itu? Ya, Pak. Nah, karena kita tidak bisa membukanya lama ya, kita buka lihat aja di YouTube ya. Kita lihat di YouTube. Kita lanjut ke materi proses device atau mengikuti semua video ini dari apartemen komputer yang biasa disebut dengan prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk menjalankan dan mengendalikan kerja komputer dengan bekerja sama dengan komponen komputer lainnya. Prosesor memiliki satuan kecepatan yaitu GHz atau GHz ya, dan prosesor ini termasuk hardware yang wajib ada pada sebuah komputer karena dia menjadi pusat pengendali sebuah komputer. Selanjutnya itu ada motherboard. Motherboard atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan papan induk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat menempel atau memasang komponen komputer lain, juga sebagai jembatan komponen komputer lainnya. Dan paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output layar monitor ini ya di video ini. Nah, coba cari mana Intan tombol powernya di sini. Coba Intan cari tombol powernya. Power tahu kan? Nah, coba cari di sini. Ini ada lambangnya, tinggal tunjuk aja. Ini tombol powernya. Yang ada, yang ada lambang ini ya. Nah, ya betul. Di mana monitor. Selanjutnya ada apa? Gambar ini. Pernah lihat? Pernah lihat? Mana lihatnya? Di kantor ada printer. Apa yang dikeluarkan oleh printer tuh? Foto. Apa lagi? Tugas. Ya, tugas kertas dokumen kita ya. Nah, berupa tugas dokumen, foto, bisa gambar bagus. Nanti kita cetak, kita perintah di komputer kita. Ini apa ini? Siapa tahu? Speaker. Nah, mana? Tuh. Ya, bagus. Ini dia speaker. Speaker ini apa keluarannya? Suara ya. Nah, selanjutnya ada perangkat penyimpanan atau storage device. Ada lagi ini apa? Tahu? Pernah melihat nih? Hard disk. Itu sama dengan flash disk ini untuk menyimpan data. Ya. Apanya besar? Ya, bagus. Tapi penyimpanannya lebih besar. Nah, ada yang terabyte ya. Nah, sekarang ayo kita editing dulu biar tak ngantuk ya. Ikuti instruksi dari ibu. Nah, kepala bunda, lutut kaki, bunda, kepala pundak, kepala pensil. Nah, masih konsentrasi ya, masih konsentrasi ya nanti semuanya. Sekali lagi, saya punya ibu aja. Nah, pundak, kepala, lutut. Nah, Intan salah. Nah, berarti Intan kurang konsentrasi. Nah, konsentrasi ya. Ya. Semua. Semangat. Masih. Dah, sekarang kita masuk ke ini mengerjakan LKPD per kelompok. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, Nanda dan Intan. Kelompok 2, Razia dan Intan. Ini LKPD-nya. Kalian keluarkan alat tulisnya. Saya sudah. Nah, ini kerjakan secara berkelompok, tidak pribadi ya. Berkelompok, berdiskusi.
Ini soalnya beda kayak kelompok ya, tergantung kemampuan Ananda semuanya. Ini kelompok. Caranya udah tahu. Ini ada tulisan. Baca ya, kalau belum bisa baca diajak. Apa bacanya misalnya speaker. Kalian cari gambar speaker di sini, kemudian kalian hubungkan. Nah, untuk kelompok 1, ini caranya ya. Ini ada pengelompokannya, input device, processing, storage, dan output. Kalian isi apa yang kalian tahu. Misalnya input device apa saja. Apakah ada printer di sana atau mouse ya, kalian isi berdasarkan kelompoknya. Tulis ya. Nah, Nanda bantu, Nanda kalau belum bisa menulis, Nanda tunjukkan Inton tukang tulis. Ya, diskusi. Silakan dikerjakan. Ibu akan melihat kerja kelompok, bukan sendiri-sendiri. Ya, PLI printer. Apa? Printer. Kemudian cari gambar printernya di sini. Ya. Mana yang printer di sini? Nah, nanti dihubungkan. CPU. RAM. Yuk cek deh. Ini cek mah. Yang ROM bu. Nah. Sudah selesai? Belum. Belum. Apa lagi? Proyektor. Nah, ya. Tahu nanti ya. Oke bu. Bukan Aziza. Menilai bentar dulu. Kelompok 1 gimana, ada siap? Siap. Selesai? Nah. Bentar. Ya. Nah, sudah selesai ya mengerjakan KKPD-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kita ini. Dari kelompok 1 siapa mewakili? Inton. Nah, silakan Inton bacakan hasil diskusi Inton bersama Linda. Nanti kelompok lain harus bertanya ya. Apa yang tidak paham, tanya ke kelompok Inton. Nah, baca salam dulu Inton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Gimana hasilnya? Nah, itu ada pengelompokan ya. Kelompok 1 dia tugasnya mengelompokkan hardware berdasarkan jenisnya. Pertama, input device. Input device. Nah, apa saja yang tergolong input device? Mouse, Mouse, betul? Ya. Mouse, apa lagi? keyboard, Keyboard, ya. barcode reader, Barcode reader, ya. Ya, bagus. Selanjutnya, storage device, storage device, apa saja? hard disk, Hard disk ya, Zak? Ya, Bu. Nah, apa lagi? flash disk, Flash disk ya. Speaker ya. monitor, Monitor. Betul? Betul. Apa? Teman bertanya, boleh? boleh. Nah, silakan. Apa gimana, Mos? Apa? Kita ngomong apa gunanya mouse? Apa kalau di klik kanan gimana katanya? Ah, klik kanan. Klik kanan apa yang terjadi? Yang mana klik kanan? Nah, klik kan. Nah, itu dia Zak. Kalau di klik kanan ada muncul menu-menunya Zak. Next, review, ada ENSO, ya. Kalau di klik kiri langsung dia ke tujuan kita, ya. Good. Ada pertanyaan lagi? Speaker, Bu. Untuk apa sih? Keyboard. Speaker apa keyboard? Keyboard. Nah, dia tanya, apa guna keyboard, Inton? mengetik,
mengetik. Bu, nah, sama. Oh, ke situ. Kalau ke situ sama USB-nya. Nah, ini bisa sini. Di sini. Ah, ya. Jadi kalau kita hidupkan komputernya, maka bisa beroperasi keyboardnya ya. Ini karena dulu dihidupkan. Kenapa di belakang juga bisa? Yang ada seperti itu. Nah, ya, yang ada sini. Di belakang bisa dihidupkan. Sini. Ya, paham? Paham. Lagi ingin tanyakan? Enggak. Nah, cukup? Cukup. Dan Ton? Enggak. Nah, sudah ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ton. Nah, dari kedua kelompok tadi sama-sama mempunyai nilai yang bagus, ya. Tapi kelompok 1 ada sedikitnya karena dia kurang pas menuliskan katanya. Biasa ya, nggak apa-apa. Mungkin itu karena bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris belum pas, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sudah tahu, termasuk kelompok mana dia, ya. Apa? Yang minta tuh aku tengok. Yang mana? Yang minta. Printer, pinter tapi mencetak. Berubah keluarnya kertas, kalau keluarannya Cara bikin pintar kok. cara menghidupkan printer, tapi karena printer kita tidak ada. Kalau dari komputer, misalnya kita mengetik ini, nah, langsung saja kita ketik, kita klik Ctrl P, lalu kita colokkan ke sama sini printernya, maka dia akan mencari printer yang aktif, yang hidup ya. Nah, maka tinggal kita klik print, di print yang ini, print yang ini. Ya, di sini kita bisa mengatur berapa lembar. Tadi kelompok 2 juga sudah menghubungkan gambar dengan namanya. Mungkin kalau baca nggak bisa, sudah bisa, tapi kalau menuliskan hurufnya agak susah ya. Nah, ini betul semua kelompok 2. Proyektor ini dia, ini printer, ini flash disk, ya. Nah, bagus. Ya, itu tentang LKPD kita sudah sukses anak-anak ibu semuanya. Lanjut. Masih semangat? Masih. Nah, ibu punya permainan lagi untuk kaliannya, yaitu tentang word wall. Ini ibu ada di internet pakai word wall. Word wall. Silakan masing-masing satu orang dulu. Siapa dulu? Nah, sini ke depan. Nanti ya akan ada sebuah perangkat kalian itu, kemudian kalian pilih, kalian cari di sini gambarnya dan kelompokkan dia ke mana masuknya nanti. Cari di sini ya. Nah, coba mulai. Putar, klik putar. Apa itu? CPU. Nah, coba cari dulu di alatnya mana CPU. Tunjuk dulu mana CPU. Nanti baru cari di kertas. Mana kalau? Betul tuh CPU. Betul. Nah, cari kertasnya di situ. Lalu tempel pakai ini. Mana CPU? Nah, betul. Termasuk kemana CPU ini? Apa? Tempel ini termasuk. Ya, betul. Betul. Seperti ini. Nah, tempel pakai paku ini. Betul proses ya CPU. Nah, betul. Nah, 2 lentam. Nah, di bawahnya 1. Betul ya. Kita hilangkan dulu biar nanti tidak itu lagi ya. Nah, sudah. Siapa lagi? Ton kita. Monitor. Mana monitor ibu? Tunjuk. Ya monitor ini itu juga ya. Nah, cari gambarnya. Cari gambar monitor. Ya, betul kan caranya teman-temannya dulu. Betul. Ya, tempel termasuk perangkat apa dia? Tempel. Ya, betul. Betul. Nah, jadi ibu.
Tambah? Oh tambah, boleh satu lagi aja ya. Nah nanti kita ada tulis lagi, hilangkan dulu. Mana Mos? Nah itu Mos, saya gambarnya. Tempel. Masuk mana dia? Betul input? Betul. Betul. Zero namanya? Zero ya. Nah mungkin itu tentang apa? Nah kalau lagi ada tulisnya. Ini ada lagi untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana pelajaran kita hari ini. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan berkelompok. Sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Waktunya cuma 5 menit. Waktunya 5 menit ya, kerjakan sendiri-sendiri. Itu gambar juga banyak sekali. Dan mana yang dibuat di sini? 1, 2, 3, 4. Ada yang, nah tapi ini ada fungsi dari perangkat bersama tuh. Yang utama itu menyediakan interaksi dengan pengguna. Ya, kalau yang di sini yang gambar keyboard yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4. Betul. Ini betul semuanya. Ini apa? Video. Bagus. Nah, ya. Ini ada yang 100. Paling rendah 90. Ya. Sepertinya Ibu sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Ininya sudah betul, sumatifnya sudah hampir betul semuanya. Nah, alhamdulillah atau paham ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini ya, kita bersama menyimpulkan tahapan pengolahan data ini. Gimana dia memasukkan data, perangkat input tadi kan? Nah, perangkat input untuk memasukkan data, kemudian diproses oleh perangkat proses, kemudian dikeluarkan oleh perangkat output dan disimpan oleh storage atau penyimpanan. Itu jawaban dari permasalahan kita tadi, tahapannya ya, dari input ke proses kemudian ke output. Ya, tahapannya. Nah, itu kesimpulannya. Ngerti? Ngerti. Paham. Nah, lagi yang tanyakan? Sudah? Ya. Nah, terakhir Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu tanya kalian, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, seru. Alhamdulillah. Apa yang disukai dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan? Main game menarik ya. Pas video tadi. Pas video, boleh. Nanti kita banyak lagi gamenya ya. Mantap. Alhamdulillah tercapai pembelajaran kita hari ini sesuai tujuan pembelajaran kita tadi. Ya. Nah, alhamdulillah cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan teman-teman. Siap, Gat. Hormat Ibu, hormat Gat. Tegak, Gat. Cukup, live. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sekarang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Istiqomah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya dari SLBM 1 Ranah Pesisir. Kali ini saya ditemani oleh
Bapak pengajar praktik Bapak Asroni Naldi SPD. Selain itu saya ditemani juga Ibu Ayu Purnamasari, aku guru TIK di SLBN 1 Ranah Pesisir yang menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ayu. Assalamualaikum. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang telah dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Awalnya saya agak sedikit grogi karena diskusi sama ibu ya, tapi seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Baik Bu, bisa dijelaskan kembali proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah proses pembelajaran telah sesuai dengan rancangan yang saya tulis Bu, sesuai tujuan pembelajarannya dan pembelajaran berdiferensiasinya sudah dilaksanakan dengan baik. Apakah strategi pendekatan model atau metodenya sudah terlaksana Bu? Alhamdulillah sudah. Nah, baik Bu, pada catatan saya juga sudah sesuai dengan pengamatan, yaitu sudah tampaknya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran juga sudah dilakukan secara berkelompok dan model pembelajaran problem based learning-nya sudah terlaksana dan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan penugasan juga terlaksana. Dari pembelajaran Ibu kemarin, apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu alami? Kendala yang saya hadapi itu belum semua siswa berperan aktif dalam pembelajaran Ibu, serta masih kurangnya penguatan positif yang saya berikan pada saat itu. Terkait kendala tersebut, kira-kira apa penyebabnya Ibu? Kendalanya saya belum memaksimalkan siswa untuk aktif dalam bertanya, mengungkapkan pendapat, juga karena fokus pada pembelajaran. Jadinya saya lupa menyampaikan penguatan positif terhadap respon yang diberikan siswa. Kira-kira apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan lebih sering memancing siswa berpendapat dengan memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian melatih siswa aktif dalam pembelajaran dan lebih responsif untuk memberikan penguatan positif pada siswa yang telah aktif sehingga tujuan pelajaran yang saya rancang dapat tercapai dengan baik. Kira-kira apa keberhasilan dari rencana itu? Kalau ukuran keberhasilannya itu jika siswa saya sudah aktif dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Apakah ada hal-hal yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana ini? Hal-hal yang saya butuhkan itu sebagai pendukung rencana ini itu lebih sering berdiskusi dengan rekan sejawat sehingga mendapat masukan-masukan positif serta dapat menunjang rencana saya ini. Kapan rencananya Ibu mau memulai rencana pembelajaran ini? Secepatnya Bu, kalau bisa mulai besok saya akan menandatangannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu rencana Ibu. Semoga kedepannya rencana Ibu dapat berjalan dengan baik dan proses pembelajaran di kelas semakin baik lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu ya Ibu sudah mau saya observasi dan mau berdiskusi dengan saya. Ya Bu, sama-sama. Baik Bu, kita akhiri sesi percakapan pasca observasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Istiqamah, kemudian Ibu Ayu telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan perang ya, supervisi, kemudian melakukan observasi di dalam kelas, terutama sebagai untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau saya lihat dari hasil pantauan melalui video yang dari Ibu Mama sendiri sudah terlihat gitu ya, menyampaikan tujuan pembelajaran ya, tujuan tampak terlihat, kemudian bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa. Ini perlu sedikit kita apakah lagi Ibu ya dari video. Kemudian secara umum
dari kegiatan coaching ini antara Ayu dengan Roma sudah dapat berjalan dengan baik. Kenapa saya katakan? Karena di dalam coaching itu memang kita melihat potensi dari seorang coach itu adalah sebagai pemerannya, ya. Yang pelakunya adalah sebagai coach itu adalah coach sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh itu artinya apa? Seorang coach itu hanya memberikan arahan, tidak memberikan solusi. Yang mendapatkan solusi itu dari coach itu sendiri. Misalnya kelemahan-kelemahan yang dilihat oleh Ukama atau kekurangan-kekurangan tadi itu kemudian digali oleh coach. Bagaimana seorang coach itu bisa mengembangkan potensi terhadap kelemahan tadi itu. Apa kira-kira langkahnya? Kalau lihat dari pembicaraan tadi sudah terlihat gitu ya, keinginan dari Bu Ayu untuk lebih maju lagi, lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, kemudian bagaimana siswa itu mau tertarik di dalam pembelajarannya. Ya, begitu Bu Ayu ya. Jadi secara umum untuk kegiatan coach ini sudah berdampak baik terhadap guru sendiri maupun terhadap guru sendiri sebagai guru yang diobservasi oleh Istiqamah. Sedikit saja penguatan yang saya sampaikan, mudah-mudahan kolaborasi ini terus berjalan dan bisa juga berdampak kepada guru-guru lain, terutama sebagai CGP. Mudah-mudahan CGP-nya sebentar lagi C-nya hilang, tinggal G-nya lagi ya, CGP-nya lagi. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja penguatan dari saya. Terima kasih Bu Ayu Ukama telah melakukan kegiatan rangkaian supervisi, observasi kemudian sampai pada titik hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian percakapan pasca observasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.